warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala kulli halin wa ala kulli nikmah. Syumma sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'ina bahri syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'du. Yang kami hormati sang tuan rumah sekaligus penggerak pejuang Dikun Hofilin kagem daerah Pati Meriko Al Mukarrom, Kiai Mukhlisun Hadi, sekeluarga Joho masyarakat mriki, masyarakat daerah Kabupaten mriki, para kiai, tokoh-tokoh masyarakat, tamu-tamu agung, khususon para habaib yang sangat kula hormati, dan yang pasti panjenengan piantun-piantun syai, pengamat Dikun Hofilin, jamaah Dikun Hofilin, kepareng matur. Kita ini seandainya mau jujur dan mau kerenungaken terlalu banyak kesalahan dan dosa-dosa kita kepada Allah. Saya ulangi lagi, seandainya kita itu mau merenung betapa besarnya dosa kita ini pada Allah. Urutan pertama, kita ini diciptakan hanyalah dan hanyalah untuk ibadah kepada Allah. Tapi kan praktek tidak semudah itu. Dan kenyataannya 24 jam sehari kita hanya disibukkan oleh urusan dunia dan dunia saja. Pramila Dikun Hofilin ingkang nembe panjenengan amalaken, ingkang dipimpin anak kawula Gus Ferry niki, Dikun Hofilin yang jutaan orang mengamalkan di negeri ini. Niku karya Gus Mik. Kalau wangsuli malih ingkang wonten daerah mriki dipun pimpin, dipun asuh Al Mukarrom Mbah Kyai Mukhlisun Hadi menika. Salah satu tujuannya adalah untuk niki, salah satu bentuk solusi ngadepi hidup di akhir zaman seperti ini. Nyun sewu nggih. Semisal kawula piyambak kadang-kadang nggih mikir, ya Allah, hidup kok cuman dolanan, hidup kok cuman jalan-jalan, hidup kok katakanlah mau tidur yang dipikir dunia, bangun tidur yang dipikir dunia. Saya kadang Masya Allah, lalu bagaimana nasib husnul khotimah saya nanti? Bagaimana nasib saya di dalam kubur nanti? Bagaimana nasib saya di akhirat nanti? Pramila pun kita tidak usah munafik ya. Saya tadi waktu ngobrol sama niki piantun saya para habaib ini, saya matur begini, memang kalau direnungkan nggih, alangkah bahagianya kakek nenek kita yang ditakdir hidup pada zaman dahulu.
50, 100 atau bahkan 200 tahun yang lalu. Hidup yang masih bersahaja, dunia yang masih tentrem ayem, mempraktekkan ibadah istiqomah, katakanlah masih mudah. Belum lagi membina rumah tangga, mendidik anak-anak yang tidak sesuai di zaman sekarang. Tapi kita memang hidup di zaman seperti ini. Pramila dumateng panjenengan pengamat di Kulhofilin nggih. Monggo penyan istiqomahaken ngamalaken di Kulhofilin sing dzikirnya indah sekali. Mulai dari Matihai Rasulullah dan para wali-walinya. Ada juga Asmaul Husna, doa Robbana atina fid dunya hasanah, ada istighfar dan lain-lain. Guru besarnya jelas asmanipun Gusmi. Gusmi itu sepanjang hidupnya orang yang tidak pernah mengaku-ngaku dirinya seorang wali, dan selalu membantah bila ada orang yang mengatakan dirinya itu seorang wali. Saya kalau bilang Gusmi itu wali min auliya ilah itu pasti didasari karena memang sing dawuh niku para wali. Mulai dari Ki Hamid Pasuruan, Mbah Dalhar Magelang, ngantos Gus Dur. Jadi intinya di Kulhofilin menika nggih dzikiripun sae, gurunipun jelas, yang tujuan utama adalah supados kita nipun paring selamat donya akhirat. Bab jujur kemawon nggih. Saya yang dibesarkan sejak tahun 80. Lajeng ningali kahanan tahun 2000 ke atas. Pun to jenengan ngraosaken piyambak. Semisal kita yang punya istri, punya suami, mempraktekkan agar rumah tangga kita itu sakinah mawaddah warahmah, ternyata tidak mudah. Kalau matur ngeten iki nggih, didasari survei, hampir saben dinten piyantun niku curhat, nuwun sewu Kiai, rumah tangga kula ruwet, garwa kula kecantol dan lain-lain. Belum lagi napa nggih, semisal nyuwun sewu nggih, perkawis didik anak-anak kita. Saya ulangi lagi, saya itu setiap hari pinanggih piantun kathah yang semuanya curhat tentang kehidupannya. Salah satunya adalah Gus, anak-anak saya ya pernah sekolah, ya pernah mondok, tapi kok kenyataannya dipun ajak sholat niku angel. Ini survei membuktikan. Sudahlah, kita tidak perlu lihat anak-anak orang, anak-anak kita sendiri. Panjenengan pirsan. Pramila mugi-mugi kita sedaya niki yang ditakdir hidup di zaman seperti ini. Ada yang mengatakan kita hidup di zaman materialistis, ada yang mengatakan kita hidup di zaman akhir, ada yang mengatakan kita hidup di zaman modern. Mugi-mugi dengan dzikir hafir ini terwujudlah thayyibah hasanah. Kehidupan kita mugi-mugi dipun paringi sae, dunyane sae, akhirat nggih sae. Kita nggih mugi-mugi dipun paringi selalu sehat, diparingi panjang umur ingkang berkah. Sedaya mugi-mugi diparingi husnul khotimah. Nuwun sewu Bapak Ibu nggih. Tadi saya matur begini. Kita ini sebenarnya teramat sangat banyak dosa kepada Allah. Jenengan kula atur nggih. Ada satu hal
Seandainya Allah itu tidak welas datang kita sedaya, welas basanipun nggih. Mungkin nggih aib-aib kita sedaya dibuka oleh Allah sejak kita ada di dunia ini. Mungkin tamatlah riwayat kita ini. Kula wangsuli malih nggih. Apa yang pernah kita lakukan di dunia ini, yang istri tidak tahu, suami tidak tahu, tetangga tidak tahu, teman tidak tahu, tapi Allah Sang Maha Perekam. Loh, seandainya Allah itu membuka, semisal membuka keburukan kaula, membuka kejelekan panjenengan, tapi Allah akan membuka keburukan kita kelak di hari kiamat. Pramila kesimpulan apa berkata lagi? Di zaman sekarang ini langkah terbaik adalah salah satunya banyak memohon ampunan dari Allah atas semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Pramila kados al-mukallam niki Yai Hadi niki nggih. Istiqomah digulhofilin seminggu sekali. Termasuk ingkang keliling wonten daerah Kabupaten Pati niki. Niki memang kejawi pados barokah, ngajak warga daerah mriki diseputi supados gesang niku dipun paringi tentrem ayem. Diseputi supados hidupnya niku dipun paringi sae, rumah tangga sae, anak-anak sae, ibadah sae, ekonomi sae. Niki sisi dunianya, sisi dunianya. Dados wong kawula niku nyuwun sewu nggih. Saya tidak pernah membicarakan negara. Saya tidak pernah membicarakan politik. Saya tidak pernah membicarakan pemerintah. Saya tidak pernah berbicara tentang organisasi. Saya juga tidak pernah membicarakan keburukan atau kejelekan orang lain. Yang saya haturkan adalah monggo dispunti supados kula panjenengan niki nggih menjalani kehidupan wonten donya niki dipun paring kekuatan lahir batin. Di tengah-tengah zaman akhir dispunti kita niki dipun paring kemampuan nerasaken gesang, diparing husnul khotimah, kita nggih dipun paringi lulus. Wa nyuwun sewu. Nyuwun sewu Bapak Ibu nggih. Survei membuktikan hidup di zaman sekarang ini teramat sangat sulit, teramat sangat rumit. Apalagi urusan akhirat. Sudahlah, mungkin panjenengan di dunia ini panjenengan bisa mencari istri, panjenengan bisa mencari suami tanpa bantuan siapa saja. Panjenengan bisa bikin rumah, panjenengan bisa beli HP baru tanpa bantuan orang lain. Tapi kalau soal akhirat, belum itu kita mampu. So bisa kados kula piyambak nih, kados kula piyambak. Kula kadang-kadang niku ngrenungaken dosa-dosa kaula sejak kula lahir. Maksiat yang terus saya lakukan sampai hari ini dibandingkan dengan amal ibadah yang pernah saya lakukan. Niku mboten enten napa-napane. Nyuwun sewu. Lebih tepat tahun kepengker tapi kawula matur nggih. Umatipun Kanjeng Nabi niku rata-rata dipun paring umur 60, 70, pun rata-rata sekitaran itu. Monggo kita renungaken, semisal kita yang sudah usia 40 tahun, berarti kan tinggal antawis pinten nggih? 25% lagi. Kita yang sudah usia 50 tahun, berarti kan kanton antawis kalih 2%. Sedangkan kita yang sudah usia hampir 50, 60 tahun, berarti kan hanya tinggal tunggu waktu saja.
Memang nyuwun sewu Bapak Ibu nggih. Siapapun orangnya, dia akan semangat ketika berbicara tentang kuliner, tentang jalan-jalan, tentang rekreasi, atau membicarakan hartanya yang baru. Tapi siapapun orangnya, dia akan enggan atau bahkan ketakutan ketika ada kalimat sohi sambin wala tajal takirul maut, bahwa kematian akan mengakhiri kehidupan kamu di dunia niki. Pramila kesimpulanipun, mugi-mugi dikul hafilin ingkang dipun asuh al mukarram hadi niki, mugi-mugi dipun paring langgeng, mugi-mugi dipun paring istiqomah, dan semogalah membawa keberkahan kagem kita sedaya dunia wa akhirata. Oh nyuwun sewu nggih. Nyuwun sewu Bapak Ibu nggih. Saya ingin tahu siapa yang berani mengatakan bahwa saya akan selamat dari siksaan Allah di dalam kubur dan di akhirat nanti. Enggak ada yang berani. Enggak ada berani mengatakan itu. Pada zaman Rasulullah ada seseorang ketika salah satu keluarganya itu meninggal dunia, dia mengatakan bahwa keluargaku yang barusan meninggal dunia itu pasti dan dijamin masuk surga. Kanjeng Nabi langsung dawuh, jangan sombong seperti itu. Pamilo kesimpulanipun nggih, monggo kita niku belajar bahwa kita ini bukan siapa-siapa, dan kita tidak ada jamin apapun dari Allah. Oh nyuwun sewu, niki sering kula aturaken dateng putih niki, tidak ada salahnya kula aturaken malih. Seorang Sayyidina Abu Bakar, sahabatipun top Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Sayyidina Abu Bakar nggih, niku nate dawuh datang sahabat Bilal sang muadzin pada zaman Rasulullah. Dawuh makaten, "Hei Bilal, seandainya aku boleh memilih, aku pilih menjadi hewan atau binatang ketimbang menjadi manusia." Niki memang filosofi tingkat tinggi. Ngantos sahabat Bilal itu tangan. Ya kenapa bisa seperti itu ya Sayyidina Abu Bakar? Niki jawabannya pun monggo kita renungaken nggih. Kalau hewan binatang begitu mati, dia tidak menjalani alam kubur. Hewan binatang niku mboten bakal ngadepi mungkar nangkir di dalam kubur. Hewan binatang niku mboten enten pertanyaan man rabbuka man nabiyuka niku benjang mboten enten ngoten niku. Dan kelak hari kiamat hewan binatang itu dihidupkan kembali, tapi seketika akan dimusnahkan, dihanyutkan menjadi hak, menjadi abu. Terus hewan binatang itu benjang mboten menjalani saat-saat yaumal hisab, yaumal mizan, termasuk siratal mustaqim, tidak ngalami ngoten niku. Lah manusia hidup rumitnya seperti ini, badan sehat kadang nggih sakit, urusan lancar kadang nggih boten, dan lain-lain. Tapi kita akan menghadapi kehidupan setelah dunia niki. Pramila monggo mugi-mugi salat kita dipun paringi tambah sae. Kita tidak perlu masa yang paling benar di dunia ini, dan tidak perlu menjatuhkan orang lain, tidak perlu menjelekkan orang lain, karena kita sendiri belum tentu benar menurut Allah. Yang garis bawahi nggih, kita tidak perlu merasa yang paling benar, dan kita tidak perlu merendahkan orang lain, karena menurut Syekh Imam Ghazali kita sendiri belum tentu benar menurut Allah. Dados kesimpulanipun, mugi-mugi dikul hafile niki estu dados tumbal, dados haikal
di dalam keluarga kita sendiri dipun paringi hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Mugi-mugi dengan dikul hofili niki masyarakat Kabupaten Pati Allah menjauhkan dari segala bentuk balak bencana ila yaumil qiyamah. Mugi-mugi dengan dikul hofili niki dados lantaran Allah mijabahi ngabulaken sedaya doa-doa kita datang Allah. Cita-cita kita mugi-mugi dipun paringi berhasil. Mugi-mugi Allah memudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia utawi akhirat kita sedaya niki nggih. Pramila dumateng niki Al-Mukarram Mbah Yai Mukhlisun Hadi niki nggih mugi-mugi tansah dipun paringi sehat nggih. Ya Allah dipun paringi kekuatan lahir batin. Perjuanganipun mugi-mugi Allah paring ridho khususipun di dalam mengembangkan dikul hofili niki mugi-mugi dipun paringi langgeng abadan ila yaumil qiyamah. Kula mboten pun matur kathah-kathah, ingkang paling inti manusia yang baik itu adalah yang benar-benar berakal cerdas, tahu betul bahwa hidup ini hanya sesaat saja. Hidup ini hanya sesaat saja. Dan dunia ini hanyalah satu-satunya tempat untuk kita mencari bekal menuju perjalanan akhirat. Dados kesimpulanipun mugi-mugi Allah nyekapi kebutuhan dunia, kebutuhan akhirat kita sedaya. Mugi-mugi niki sing mboten kalah pentingipun nggih. Allah paring pangapura dhateng dosa-dosa kula panjenengan. Dosa-dosa bapak kita sedaya. Dan mugi-mugi dengan dikul hafili niki Allah paring dhateng kita sedaya selamat wilujeng salamanallah wa iyyahum min dhaiki dunya wa dhaiki yaumil qiyamah. Ingkang terakhir nuwun sewu, tujuan utama kawula ngestoaken dawuh timbalanipun Yai Hadi menika ngajak dateng panjenengan khususipun warga Pati. Panjenengan amalaken dikul hafilin menika. Lan hampir setiap daerah wonten dikul hafilin iki. Mulai dari Pulau Bali, Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, di Lampung dan lain-lain. Ini memang napa nggih? Kalau kemutan nalika antawis tahun 98 tokoh NU di Jawa Timur dipun tangeti kalah sunggalipun tiyang. Nyuwun sewu Kiai. Kenapa Jantiko Mantabah bendera kegiatan pun Gusmi termasuk dikul hafilin ini diminati oleh jutaan umat di Indonesia ini? Jawabanipun Kiai tersebut mengatakan, ini krana sing gawe iki Gusmi. Gusmi jelas-jelas waliullah. Mulane dikul hafilin iki nang dindi iki laris. Artinya punya guru yang memang bisa dipercaya untuk kita ikut sampai ke akhirat nanti. Bab nyuwun sewu nggih. Monggo kita renungaken 24 jam sehari. Cobi kita kalkulasi urusan dunia dan urusan akhirat kita sedaya. Lalu apa yang kita banggakan kelak di akhirat? Menawi kula pribadi mboten mampu kaulah. Artinya tidak ada satu yang saya banggakan kelak di dalam kubur dan di akhirat nanti. Oh nyuwun sewu. Kalau nanti diputaken mekaten. Nyuwun sewu Kiai. Bagaimana kalau saya cuma ibadah, sholat saya tidak perlu guru. Kula sing penting sholat 5 waktu, nyambut damel ngantos kula mati.
Paham jenengan nggih? Kula wangsuli malih. Wonten cah tunggalipun kanca niku ngendikan, "Nyuwun sewu, Gus. Bagaimana kalau saya cuma sholat 5 waktu, saya bekerja, ngopeni keluarga sampai saya itu meninggal dunia dan saya tidak butuh guru." Kula namung kemutan kisah nalika antawis 1000 tahun yang lalu ada seorang tokoh tasawuf asmanipun Syekh Qutbi. Nah, pada suatu hari Syekh Qutbi ini tindak dipun derekaken 40 santrinya berjalan untuk dengan tujuan ke negeri seberang. Ternyata terhalang oleh lautan yang sangat besar. Akhiripun Syekh Qutbi niki dawuh dateng santri-santrinya, "He kabeh santriku, berjalanlah di belakangku di atas air untuk menyeberang lautan ini, dan selama menyeberang terus menerus sebutlah namaku." Ngoten niku. Cara gampile budipun ajak keramat gandul ngoten. Akhiripun astu melampah menyeberangi lautan, santri-santri niki nyebut asmanipun guruku. Gurunipun Syekh Qutbi. Syekh ngantos sukses nyebrang lautan niki, berjalan di atas air. Loh, ternyata ada satu santri yang ketinggalan. Langsung Syekh Qutbi niki piyambakan langsung menyeberang untuk menolong santri yang ternyata niku tenggelam. Dipun angkat tapi masih hidup. Dipun tangketin, "Kenapa kamu tadi?" Si santri ini jawabipun nggih, "Nyuwun sewu, monggo kita renungaken." Cara jaman sakniki nggih, "Nyuwun pangapunten Kiai, kula mboten percaya kalian dawuh panjenengan. Ngajak santri nyebut asma panjenengan. Saya lebih percaya langsung menyebut asma Allah. Allah malah justru tenggelam." Syekh Qutbi dawuh ngeten, "Kamu ini masih banyak dosamu. Hatimu masih kotor. Kamu masih jauh dari Allah. Engkau tidak mampu untuk menjangkau Allah dengan secara langsung. Kamu butuh wasilah. Kamu butuh penyambung pada Allah." Ngoten lho nggih. Lah dikul hafil niki panjenengan cermati Fatihah ingkang hampir 140 kiai 40 kali kiai nggih ingkang dipuntujuaken kagem Rasulullah, kagem Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Imam Ghazali, Jalaluddin Arumi, Rabi'ah Adawiyah, waliwah top sedunia. Niki dalam rangka kejawi pados barokah, semogalah mereka nanti pada saat kita kesulitan di akhirat mengandalkan amaliyah ternyata tidak mampu, ngandalaken ibadah kita nggih ternyata kathah dosanipun, ngandale anak ternyata nggih sitok sing salih-salihah nggih mboten enten. Niki para wali-wali niki semogalah akan menjadi penolong kita di akhirat nanti. Dan istiqomah ketikul hafilin, mugi-mugi berkah dunyan wa akhiratan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anbiya mursalin wa ulil asmi al-hamsi mina rusul wa jami'il malaik al-muqarrabin. Al-Fatihah. Salatil awliya al-mutaqaddimin wa man dzakarna asma'ahu fi fatihatina wa man dzukira fi dzikril hafilin. Al-Fatihah. Syekhina wa murabbi rohina Kiai Hamim Jajuli Kusmi wa zaujatihi rahimahullah. Al-Fatihah. Jami'il awliya
wassolihin al-maghfurina fi hadi dairah khususon Mbah Mutamakin rahimahumullah. Al-Fatihah. Tiang sepah kita ingkang sampun sedo, bapak ibu kita ingkang sampun kapundhut rahimahumullah. Al-Fatihah. Khususon Mbah Abdul Salam wa zaujatihi rahimahumullah. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kama araftana la haula wala quwata wala lana fawat tawakalna murana wa muskilatina ila hadratika wala hadratika. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa bapak ibu kami. Ya Allah, ya Allah, panjangkanlah umur kami, selamatkanlah dunia dan akhirat kami. Ya Allah, mudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami. Ya Allah, ya Allah, an isnabi mautatil ula wal wiladatis saniyah wa ahyina bil hayatil baqiyah fi hadhihi dunyal faniyah. Ya Allah, nyuwun datang panjenengan kami ini kekuatan, ketabahan, kesabaran menjalani kehidupan di akhir zaman ini. Ya Allah, kiat iman, istiqomah taat datang panjenengan bi husnil khotimah. Ya Allah, salimna min dulumati qulubina wa aqdari qulubina wa atnasi qulubina wa syi'ati qulubina. Ya Allah, nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawatal ardo bi nuri syamsik. Ya Allah, nyuwun dateng panjenengan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kami. Ya Allah, panjenengan takdir, panjenengan qadar solih solihah, sukses fid dunya, sukses fil akhirah. Ya sahibal asma'il husna, ya sahibal asma'il husna, nyuwun penataan langsung saking panjenengan dunia dan akhirat kami. Ya sahibal asma'il husna, panjenengan pemilik kun fayakun, panjenengan pemilik alam semesta ini. Kami hanyalah hamba-hamba yang lemah, yang kecil, yang hina, yang tiada punya daya kekuatan apa-apa. Ya Allah, ya Allah, kami hanya berharap mahfirah, rahmat dan ridho dari panjenengan. Berilah kami ini, ya Allah, masyarakat Kabupaten Pati, masyarakat desa mriki, Yai Mukhlisun hati sekeluarga. Ya Allah, penderek dikul hafilin, pengamat dikul hafilin, tamu-tamu agung, panjenengan takdir, panjenengan qadar bahagia fit dunya, bahagia fil akhirah, bejo fit dunya, bejo fil akhirah, wilujeng fit dunya, wilujeng fil akhirah. Wasalni wa iyyahum min doiki dunya wa doiki yaumil qiyamah fil alamina innaka hamidum majid. Al-Fatihah.